Saya sudah ada di luar rumah, tepatnya ada di taman kota, dan ini saya mau akses datanya di Asus Store yang ada di rumah saya lewat HP ini. Dan kita sudah langsung terkoneksi, bisa kita ambil datanya dari rumah. Jadi kita mau ngedit dimanapun akan lebih gampang. Di sini saya mau ngedit pakai CapCut aja ya, kita bikin proyek baru. Nah ini filenya tadi ya, udah ada di sini. Halo, saat ini saya lagi bikin server yang terkoneksi dengan PC saya, laptop saya, handphone juga. Jadi kalau misal sewaktu-waktu saya mau ngedit dimanapun, misal di HP, misal di PC, misal di laptop, itu gampang dan nggak takut storage-nya habis karena sudah ada servernya juga. Server yang saya pakai yaitu ASUSTOR FlashStore 6 FS6706T ini. Jadi ini adalah NAS alias Network Attached Storage, yang mana ini merupakan server yang terkoneksi dengan jaringan. Bisa kita akses dimanapun dengan device apapun selama ada internet. Sebelumnya saya juga udah bikin video unboxingnya, ada di sini. ASUSTOR FlashStore 6 ini ukurannya compact banget ya, kecil, ringan juga. Jadi misal kalau kita mau bawa kemana-mana ini juga masih sangat aman. Apalagi ini pakai SSD ya untuk di dalamnya, jadi bukan pakai hard drive atau hard disk. Jadi ini akan lebih aman. Kalau hard disk kan lebih sensitif ya sama guncangan, ini SSD ini lebih aman. Cuman kan ini sudah terkoneksi dengan jaringan ya, jadi kita simpan aja di rumah dan kita akses lewat jaringan internet aja. Tapi misal kalau mau kita bawa kemana-mana juga masih oke banget. Dan di sini saya pakai SSD dari WD, yaitu WD-Red SN700 ini. Jadi untuk menghasilkan performa yang maksimal dari NAS ASUSTOR FlashStore 6 ini, tentunya kita pakai SSD yang memang diciptakan untuk NAS, SSD WD-Red SN700 ini. Jadi biar performa NAS-nya itu maksimal, tentunya kita harus menggunakan SSD yang memang diciptakan untuk NAS ini. SSD dengan performa yang tinggi, responsif, dan lebih efisien pastinya. Yang saya suka dari WD-Red SN700 ini ya, misal ketika kita menggunakan NAS-nya ini banyak orang dalam waktu yang sama, ini juga masih aman. Misal kita pakai 24 jam sehari tanpa kita matikan, itu juga masih aman. Jadi WD-Red SN700 ini ya bisa banget kita ajak kerja keras, kita ajak susah lah ya pokoknya. Apalagi ini sudah garansi 5 tahun, jadi pastinya akan lebih aman. Di ASUSTOR FlashStore 6 ini ada 6 slot untuk SSD-nya, dan di sini saya pasang satu dulu 4 TB. Jadi misal kalau nanti kurang ya saya tambah lagi WD-Red-nya. Sebelumnya saya juga udah bikin video tentang ASUSTOR ini, cuman unboxing dan setup contohnya aja, simbol-simbolan aja. Dan karena belum ada setup detailnya, jadi kali ini saya bikin video lanjutannya untuk detail setupnya, konfigurasinya kayak gimana. Tapi sebelum itu kita perlu merakitnya atau memasangkannya terlebih dahulu. Ada laptop, ada ASUSTOR, dan saya butuh router juga. Di sini sudah saya pasang, ada ASUSTOR FlashStore 6-nya, ada router, dan ada laptop untuk saya koneksikan nanti. Jadi sambungannya itu sebenarnya simple banget ya. Router ini untuk jaringan yang bisa mengkoneksikan antara laptop dan ASUSTOR-nya. Jadi ASUSTOR-nya ini ada 2 slot Ethernet, itu saya masukkan ke routernya. Kemudian dari laptop juga saya sambungin ke routernya seperti itu. Jadi secara tidak langsung jaringannya itu sudah terkoneksi antara laptop dan juga ASUSTOR-nya. Nanti karena ini routernya ada internet, setelah saya setup konfigurasi, itu saya juga bisa mengkoneksikan handphone, laptop, PC saya, misal nggak jaringan lokal tanpa kabel kayak gini, juga masih tetap bisa koneksi karena ada internetnya. Oke, langsung aja saya nyalakan. Jadi ini juga nggak bising, suaranya juga silent, nggak ada suaranya, cuman nggak keras, nggak kayak server-server yang biasanya itu kenceng. Ini masih aman banget. Misal kita taruh di tempat kerja kita, satu ruangan kayak gini juga masih aman, nggak ngeganggu. Sudah bunyi kayak gitu berarti ini sudah siap. Langkah selanjutnya kita masuk ke laptop untuk konfigurasi ASUSTOR FlashStore 6-nya. Selanjutnya kita download software ASUSTOR Control Center.
Kita googling aja ya. Di webnya ini saya pilih yang untuk Windows karena saya pakai sistem operasinya Windows. Terus kita install dan akan ada proses download lagi sampai selesai kayak instalasi biasa. Setelah selesai akan langsung muncul aplikasi Asus Store Control Center, aplikasi yang kita gunakan untuk mengontrol Asus Store-nya nanti. Karena Asus Store Flash Store 6-nya sudah terpasang, sudah terkoneksi dengan router juga, jadi akan langsung terdeteksi Asus Store-nya. Sudah ada IP-nya juga, cuma keterangannya masih uninitialized. Kita klik uninitialized ini. Akan masuk ke Asus Store Data Master atau ADM lewat browser ya. Dan kita akan melakukan konfigurasi. Cuma sebelumnya kita perlu update ADM-nya juga. Kita ikuti saja langkahnya sampai masuk ke jendela untuk konfigurasinya. Kita masukkan nama servernya di sini ya. Saya pakai nama Nusa Teguh Server. Kita juga buat nama account-nya, yaitu Nusa Teguh. Kemudian kita buat password-nya juga. Kalau perlu kalian catat ya, karena nanti kita akan sering pakai ini. Di sini juga ada keterangan size storage-nya. Ini 4 TB. Pakai SSD WD-RAID tadi. Kemudian klik Start Installation, kita tunggu prosesnya. Masuk ke halaman registrasi, kita isi sesuai kebutuhan dan kita akan masuk ke halaman utama Asus Store Data Master. Tampilannya seperti ini ya, ada menu-menu yang bisa kita sesuaikan. Nah, ini kita sudah bisa akses data kita. Kalau misal mau simpan atau mindahin data bisa masuk ke bagian Explorer ini. Dan di dalamnya udah ada folder-folder yang bisa kita pakai untuk misal backup data atau kita juga bisa buat folder baru. Dan ini kan masih akses data by jaringan lokal ya alias Ethernet. Kalau misal kita mau Asus Store-nya ini bisa kita akses lewat jaringan internet, misalnya kita mau akses dari HP, kita harus melakukan setting tambahan. Kita bisa gunakan fitur Easy Connect. Caranya masuk ke menu setting, kita pilih Easy Connect. Kita centang Enable Easy Connect Service untuk mengaktifkan Easy Connect-nya. Nah, nama cloud servernya saya samain aja kayak nama servernya biar gampang. Langsung klik Apply dan ikuti sampai selesai. Ini artinya kita sudah bisa akses servernya melalui jaringan internet. Nanti saya mau coba konekin HP ini ke servernya ketika saya ada di luar ya, untuk sekalian saya ngedit pakai HP ini. Jadi file editingnya akan saya copy dulu ke servernya lewat Asus Store Control Center ini. Saya bikin folder lagi ya, kita bisa plus, kita tambah add gitu ya, bahan edit HP. Ini ya bahannya ada 3 ini. Ya, kita drag aja langsung ke sini juga bisa. Selain kita bisa akses datanya pakai Asus Store Control Center ini di ADM-nya, kita juga bisa akses datanya pakai Explorer di Windows-nya ya. Jadi kita bisa mengetikkan nama servernya ya, Nusa Teguh Server, atau juga bisa pakai IP ya. Nah, ini juga kita sudah masuk. Nah, ini bahan edit HP tadi sudah ada di Explorer kita ya. Ini kayak network biasa ya, karena ini juga sudah ada di jaringan lokalnya. Di video sebelumnya saya juga udah bahas ini lumayan detail, jadi kalian bisa nonton di video sebelumnya aja kalau mau detail tentang akses datanya. Saya rasa untuk setup kayak gini ya nggak perlu jadi ahli IT juga udah bisa ya, karena ini cukup simpel menurut saya, jadi tinggal sedikit penyesuaian juga udah bisa. Oke, yang paling saya suka dari Asus Store Flash Store 6 itu salah satunya ya bisa diakses melalui handphone ya, karena sekarang zamannya juga sudah di handphone semua. Pastinya untuk akses lewat handphone ya kita perlu aplikasi ya, karena ini saya pakai Android ya, jadi kita ke Play Store. Tinggal kita cari aja di Play Store, Asus Store gitu ya. Ini udah muncul berbagai aplikasinya, ada AI Data, AI Foto 3, AI Master, AI Video, dan lain-lain. Masih banyak aplikasinya. Salah satu yang paling basic itu ada AI Master. AI Master ini bisa kita pakai untuk mengontrol Asus Store-nya. Jadi ketika kita ada di luar pun kita bisa mengontrol servernya kita. Tinggal login ya sesuai sama account dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini tampilannya ya untuk monitoring NAS-nya dari jarak jauh pun bisa. Misal ini activity-nya ya. Kita bisa ngelihat networknya, kemudian disk yang dipakainya ya, misal ini berapa storage yang sudah dipakai dan berapa yang belum dipakai, kemudian prosesnya. Jadi walaupun kita jauh dari rumah pun kita bisa tetap mengontrolnya. Untuk controller-controllernya termasuk app sentralnya juga sudah ada di sini juga ya. Jadi
Kita nggak perlu pakai laptop pun di sini juga sudah bisa langsung kita setting lewat sini. Kalau untuk kontrol NAS-nya, untuk setting NAS-nya, ADM-nya itu ada di AI Master ya. Tapi kalau untuk copy file, untuk mengakses datanya itu pakai aplikasi lain yaitu AI Data. Jadi aplikasinya beda-beda. Ini termasuk folder yang barusan saya buat, ini juga sudah ada di sini. Bisa kita akses termasuk file-file yang sebelumnya sudah kita backup di servernya. Yang penting koneksi internetnya aman. Nah, yang saya suka selanjutnya itu ada AI Photo 3. Nah, AI Photo 3 ini khusus untuk membackup atau untuk mengatur file-file foto yang ada di handphone kita. Ini juga bisa kita setting ya untuk pengaturan backupnya. Tapi sebelum kita bisa menggunakan AI Photo 3 ini, kita harus sudah menginstalnya dulu di control centernya ya. Kita bisa pakai app sentral, bisa di sini atau juga bisa lewat AI Master ini ya. Misal ini AI Master, kita juga bisa langsung ke app sentral. Kita cari foto galeri 3 ini karena ini yang akan terkoneksi ke AI Photo 3. Kita install dari sini juga sudah bisa. Oke, kita buka AI Photo 3-nya ya. Kita login seperti biasanya dan di sini ada pilihan untuk upload fotonya secara manual ya. Foto-foto yang mau kita backup, kita akan membackupnya. Termasuk video juga, nggak cuman foto ya. Jadi kita bisa membackup video dan foto ini contoh satu foto, kemudian ada satu video. Kita coba uploadnya. 2 item add to upload test. Kita lihat di tesnya sudah complete, sudah terupload. Kita lihat di foldernya apakah sudah ada. Nah, ini juga sudah ada filenya. Kita lihat dari laptop ya, di foto galeri ya. Foto galeri 3 kita lihat. Nah, ini juga sudah ada 2 filenya, file foto yang tadi sama file video. Oke, ini juga sudah ada. Jadi selain kita menguploadnya secara manual kayak gini, kita juga bisa men-settingnya ya. Jadi nggak manual untuk uploadnya, nggak manual satu-satu. Kita bisa backup foto, kita nyalakan. Kita bisa memilihnya untuk from now on, untuk mulai dari sekarang, atau semua foto bisa kita backup. Kalau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa ya. Kita bisa menguploadnya atau membackupnya secara manual. Oke, ini saya ada di luar, ada di taman kota lebih tepatnya. Ini langsung mau nyobain apakah sudah connect dengan NAS Asus Store Flash Store 6 yang ada di rumah saya. Yang mana ini jauh ya rumah saya. Ini kita coba untuk laptop dulu. Kita bisa masuk ke Easy Connect di browser kita ya. Dan kita masukkan nama servernya. Dan kita masukkan nama account-nya ya. Kita bisa masuk ke bagian ADM ya, file explorer-nya. Ini data-datanya sudah ada, termasuk data yang baru saja saya copy, yaitu bahan edit HP juga sudah ada di sini. Kalau misal kita mau ngedit di laptop kayak gini ya, tinggal kita copy filenya aja, sudah langsung kita bisa ngedit di laptop kayak gini. Nah, sekarang saya akan nyobain untuk handphonenya. Sama juga kita akan menggunakannya melalui Easy Connect juga ya. Cuman ini kita langsung aja ke aplikasi, nggak pakai ke browser. Langsung aja buka ya. Ini kan sudah ada file yang tadi sudah saya copyin ke Asus Store-nya. Dan ini saya mau pakai ya. Bisa kita download satu-satu ya. Untuk ada background, ada sound effect, dan juga ada review. Dan nanti juga saya akan langsung edit di handphone saya ini. Nah, di sini saya mau copy filenya ya, bisa kita copyin satu-satu ya. Misal ini dari background dulu, kita bisa langsung download tiga-tiganya juga bisa ya. Bisa kita langsung download atau bisa kita pilih download to ya. Download to itu ya kita akan pilih downloadnya kemana. Misal ke folder mana gitu, download. Ini akan otomatis mendownload, cuman tentu aja ini sesuai dengan kecepatan dari internetnya. Semakin besar filenya dan semakin nggak cepat internetnya, ini akan semakin lama. Kalau sudah filenya di copy ya tinggal kita edit aja ya kayak biasanya, karena kan filenya udah ada di HP saya ya. Jadi kalau misal nanti sudah selesai ngedit, filenya mau kita hapus juga nggak masalah, karena kan file utamanya sudah ada di server kita. Jadi kita nggak takut filenya hilang.
Dan HP-nya juga storage-nya jadi bisa lebih leluasa lagi, nggak kebanyakan file yang ada di HP kita. Oke, kayak di sini saya mau ngedit pakai CapCut aja ya, misal kan enak ya, kita tinggal ngedit dimanapun juga bisa. Kita bikin proyek baru. Nah, ini filenya tadi ya, udah ada di sini. Ini file yang barusan kita copy, udah ada di sini ya. Tentunya ini bukan praktek ngedit, tapi ini contoh aja ya. Ketika kita mau ngedit di mana aja, filenya ada di rumah, ada di server, ini juga gampang banget. Tinggal kita edit kayak biasanya, terus kita gunain kayak biasanya. Ini simple banget. Oke, itu aja pembahasan tentang NAS dari ASUSTOR PLASTOR 6 FS6706T ini. Ini juga sekaligus menjadi video lanjutan untuk video yang pertama saya untuk melengkapinya ya. Jadi semoga aja ini bisa membantu teman-teman yang sedang mau membangun server atau yang lagi ada masalah sama penyimpanan data, bisa menggunakan ASUSTOR PLASTOR 6 ini untuk solusinya. Atau bisa juga menggunakan produk-produk lain dari ASUSTOR, banyak tipenya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian, bisa disesuaikan juga dengan budget kalian. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Jangan lupa biar performa dari NAS ASUSTOR PLASTOR 6 ini maksimal, pakai SSD dengan kecepatan tinggi yang memang dibuat khusus untuk NAS, pakai WD-RAT SN700 ini. Atau mungkin kalian bisa pakai varian lain dari WD-RAT ini, ada yang varian HDD juga ada. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.